Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mendalami subtema yang kedua. Kita siapkan lagu pembukaan dari Puji Syukur 1033 ayat 1. Oh Tuhanku, sungguh ku terpesona. Dua ya. Oh Tuhanku, sungguh ku terpesona melihat ciptaanmu di dunia. Ku saksikan bintangmu di angkasa, tanda keagunganmu di dunia. Aku memuji keagunganmu, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji kebesaran-Mu, Sang Juru Selamat penebus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu guru yang terkasih, beserta juga pegawai SD Santo Antonius 6 dan juga anak didik kami yang berada di rumah, salam sehat untuk kita semua. Di pagi hari ini, di dalam permenungan subtema yang kedua ini, kita kembali merenungkan bacaan kitab suci dan mendalami subtema yang kedua, yakni harmoni dengan alam adalah sumber kesejahteraan manusia. Sekali lagi, harmoni dalam alam adalah sumber kesejahteraan manusia. Jika di minggu yang lalu kita telah mendalami subtema yang pertama, Allah menyediakan pangan demi kesejahteraan manusia. Sekarang kita mendalami tentang harmoni dengan alam adalah sumber kesejahteraan manusia. Maka dalam ibadat ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menyambut firman Tuhan untuk mendalami permenungan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini boleh memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadat ini dalam keadaan sehat. Kami masih memohon kepadamu, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, utuslah terang Roh Kudus-Mu atas kami, agar dapat menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menjalankan segala firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, terutama dalam menyeimbangkan harmoni kehidupan kami dengan alam dalam kehidupan sehari-hari. Maka kami mohon hadirlah dalam ibadat ini, lindungi kami selalu. Terpuji termuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik Bapak Ibu beserta pegawai dan anak didik kami yang berada di rumah, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita renungkan dalam permenungan yang kedua ini dikutip dari Matius 8 ayat 23 sampai 28. Bunyinya seperti ini. Angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tertidur.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahagia, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, baik Bapak Ibu guru beserta staf pegawai, di pagi yang cerah ini Bapak mau mengajak kita membuat sebuah ilustrasi dalam sebuah gerakan seperti yang Bapak tentukan nanti. Untuk anak-anak, kamu hanya mengikuti di rumah saja. Kamu melihat Bapak Ibu guru di sini dulu membuat sebuah gerakan seirama dan seharmoni. Mari kita lakukan Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu guru yang sebelah kanan saya mengucapkan kata cak, cak, saya turut dan seirama dengan tangan saya. Demikian juga Bapak Ibu guru yang berada di sebelah kiri saya mengatakan cak, dum, dum, ya, dum, dum, begitu. Dan kami yang di depan ini bertiga bersama dengan Ibu guru yang di samping kiri kanan saya mengatakan cis, cis. Oke? Baik, kita ikuti bersama-sama. Oke, saya pakai 2 tangan dulu ya. Sekali lagi ya. Lebih cepat sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, iya. Baik, Bapak Ibu guru dan pegawai yang terkasih beserta anak didik kami yang berada di rumah, itulah tadi namanya sebuah harmoni. Harmoni itu berasal dari kata Yunani yang asal katanya adalah harmonia. Maksud dari kata itu adalah serasi, selaras, dan seirama. Biasanya kata harmoni itu dipergunakan untuk lagu atau nyanyian-nyanyian. Maka dikatakan lagunya seharmoni, harmoni lagu, katanya begitu ya. Nah, tadi nada-nada itu kalau hanya berdiri sendiri, cak, cak, itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Ketika hanya dum-dum saja berbunyi, itu tidak akan membuahkan sebuah hasil yang baik yang disebut dengan harmoni. Nah, ketika cak juga hanya berbunyi sendiri, itu tidak akan disebut sebuah harmoni. Nah, ketika semua berjalan dengan serasi, seirama dan selaras, itulah yang disebut dengan harmoni. Ketika ada cak, dum, dum, cis, cak, dum, dum, cis, itulah yang disebut dengan harmoni. Nah, baik, dalam menyanyikan sebuah lagu juga perlu juga ada body language atau bahasa tubuh. Kalau anak-anak semua di rumah tahu lagu Lihat Kebunku Penuh Dengan Bunga, coba dulu kita bernyanyi atau menyanyikannya dengan cara seperti ini. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Gak mungkin kan? Atau itu yang disebut tidak seharmoni.
Lagunya tidak menjadi sebuah harmoni yang indah kalau kita nyanyikan seperti itu. Tapi kalau kita nyanyikan dengan body language atau bahasa tubuh yang ceria atau seperti ini, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah dan seterusnya, pasti itu disebut dengan harmoni yang bagus. Dalam hidup kita juga seperti itu. Kalau anak didik bapak dan bapak ibu guru beserta staf pegawai mengingat materi kita di minggu yang lalu, yakni tentang pangan yang sehat, Allah memberikan pangan yang sehat bagi kita diingatkan untuk memilih pangan secara bijak, memilih pangan yang sehat secara bijak. Begitu pula lah dalam pendalaman kali ini, kita diingatkan kembali agar mengiramakan atau menyelaraskan tema yang kita permenungkan di minggu yang lalu dengan yang sekarang ini. Jika kita sudah memilih bijak dalam memilih pangan yang sehat, lalu kita juga menyelaraskannya atau mengharmonisasikannya dengan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Umpamanya contoh, kalau pangannya sudah sehat di rumah, lingkungannya juga sehat, alamnya juga asri, lingkungan sekitarnya juga asri, maka tubuh kita pun akan tercipta sehat. Kira-kira seperti itu yang mau dituntut dalam hal ini. Dalam permenungan tema yang kedua ini, kalau kita dengar tadi bacaan Injil, dikatakan ketika Yesus berada di danau bersama dengan murid-muridnya, datanglah angin ribut menerpa kapal mereka. Dan kira-kira seperti itu tadi. Lalu ketakutanlah semua murid-murid itu. Apa dikatakan murid itu? Celakalah kita, binasalah kita. Begitu katanya kepada gurunya, kepada Yesus. Lalu apa kata Yesus? Kamu orang yang tidak beriman, kenapa engkau takut? Tidak berimankah engkau? Katanya. Maka dengan hardikan saja, kalau hardikan itu dalam bahasa sehari-hari kita bentakan, begitu nak. Dengan bentakan saja, Yesus hanya menghardik angin ribut dan danau yang sudah tinggi gelombangnya itu, suasana menjadi tiba-tiba suasana menjadi tenang. Angin ribut pun reda. Artinya apa? Alam bersahabat dengan Yesus. Yesus pun bersahabat dengan alam. Demikian pula dalam hidup kita. Ketika kita bersahabat dengan alam, maka alam pun akan memberi reaksi yang baik untuk kita. Maka itu harus seimbang dan selaras, seharmoni dengan kehidupan kita. Gitu. Ya. Kalau kita sudah memulai hidup kita dengan pangan yang sehat, menyelaraskan juga dengan kehidupan yang sehat, melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan agar tetap sehat. Kalau di sekolah kita ini nanti kalau sudah bertatap muka, kalau ada umpamanya waktu istirahat di halaman sekolah, silakanlah menjaga lingkungan agar tetap asri. Demikian juga di rumah. Bapak yakin kamu semua di rumah, anak didik kami juga senang dengan lingkungan yang asri, yang indah, hijau. Kalau di sekolah juga seperti itu. Jangan merusak tumbuh-tumbuhan hijau. Di rumah juga demikian. Kalau ada tumbuh-tumbuhan hijau di rumah, jangan merusaknya. Silakanlah dirawat dengan baik agar tetap asri dan indah. Maka kalau kita sudah bijak dalam memilih pangan yang sehat, seperti permenungan tema kita minggu yang lalu, kita juga bijak dalam menyesuaikan atau menyeimbangkan dengan lingkungan alam yang sehat, merawat lingkungan alam yang sehat, maka hidup kita pun akan sehat. Maka dalam permenungan kita yang dua kali permenungan ini, subtema yang pertama dan yang kedua ini, kita diajak untuk menyelaraskan hidup kita dengan alam, dengan bijak memilih pangan yang sehat. Dengan demikian pun tubuh kita akan sehat, hidup kita pun akan sehat. Jika hidup kita akan sehat, jika hidup kita sudah sehat, maka semangatlah kita dalam melakukan aktivitas kita. Belajar pun semangat,
orang tua pun bekerja semangat untuk mendapatkan rezeki, mengais rezeki yang banyak, maka terciptalah seperti fokus pastoral Keuskupan Agung Medan Gereja KAM di tahun ini, yakni pangan yang sehat menjadikan keluarga yang sejahtera. Terciptalah keluarga yang sejahtera itu. Kalau sudah sehat di rumah, ayah dan ibu, anak-anaknya juga sehat, lingkungannya juga asri, pintar dan pandai merawat lingkungan, melestarikan alam, maka hidup juga akan lebih sehat, maka keluarga akan sejahtera. Kira-kira seperti itu permenungannya yang dituntut dari kita dalam 2 permenungan subtema ini. Nah, dengan permenungan ini, semoga anak didik kami di rumah bersama dengan orang tua dan Bapak Ibu guru beserta staf pegawai, kita bijaksana dalam menserasikan atau mengharmonisasikan kehidupan kita dengan kehidupan alam, bijak dalam memilih pangan yang sehat, maka terciptalah keluarga yang sejahtera. Semoga amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui firman-Mu kami mengetahui bahwa Engkau menciptakan alam bagi kami dan memberikan kami kebijaksanaan untuk merawat dan melestarikannya. Semoga kami dapat bersahabat dengan baik dengan alam dan alam juga dapat bersahabat dengan kami. Dan semoga dalam permenungan kami ini kami semakin diteguhkan akan iman, percaya kepadamu dan melaksanakan segala perintah-perintah. Dan pada kesempatan ini ya Bapak, izinkan kami menyampaikan doa-doa permohonan kami. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, kuduskanlah para pemimpin gerejamu di dunia, Bapak Suci Fransiskus, para uskup dan para imam. Penuhilah mereka dengan roh putramu, sehingga mereka mampu menikmati alammu, serta menggembalakan umatmu dengan bijaksana, penuh semangat pelayanan dan kerendahan hati. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi umat gerejamu. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menciptakan alam menjadi sumber kesejahteraan bagi umatmu. Hantarkanlah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu agar kami mampu bersyukur bersahabat dengan alam untuk melestarikan semua alam ciptaan-Mu ini. Dengan demikian, kami bisa hidup dan sejahtera sebagaimana Engkau kehendaki. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang sedang kekurangan di masa pandemi ini. Ya Bapa, doronglah dan bukalah hati kami agar kami semakin terdorong untuk membantu saudara-saudari kami yang sedang kekurangan di masa pandemi ini. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang ada di sini. Ya Bapa, kuduskanlah dan tuntunlah kami, para guru dan anak didik kami, agar senantiasa teguh berjuang menjalani pendidikan yang lebih baik lagi di masa pandemi ini. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu anak didik kami, mari kita satukan segala doa permohonan kita dengan mendoakan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari
marilah berdoa. Allah yang penuh kasih dan maha baik, syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu karena lewat pertemuan pendalaman APS hari ini kami semua dapat melihat, memahami serta mengalami kasih-Mu, merasakan kehadiran putramu yang sungguh membangun harmoni dengan alam ciptaan-Mu. Semoga kami sanggup meneladani putramu agar kami tidak takut akan alam, melainkan menjadi akrab dan harmoni dengan alam. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga segala aktivitas kita dan rencana kita sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan dan dinaungi oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi lagu penutup sambil mengumpulkan persembahan atau kasih. Kita buka puji syukur nomor 1033. 1033. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Oh Tuhanku, sungguh ku terpesona. Dua-dua ya. Oh Tuhanku, sungguh ku terpesona melihat ciptaan-Mu di dunia. Ku saksikan bintang-Mu di angkasa, tanda keagungan-Mu di dunia. Aku memuji keagungan-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Allahku. Bila ku ingat kasih dan cinta-Mu, hingga mengutus Yesus Putra-Mu. Dia rela disalib bagi kami untuk menghapuskan dosa kami. Aku memuji keagungan-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji kebesaran-Mu, Sang Juru Selamat penerus. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru dan pegawai dan juga anak didik kami seluruhnya. Bapak mengingatkan kembali aksi kita, aksi sosial di minggu yang lalu, yakni kita kumpulkan yang minggu lalu dan juga hari ini kita kumpulkan di tanggal 24 itu paling akhir, 21 paling akhir, tanggal 21 paling akhir atau paling lambat. Nah, sebelum tanggal 21 sudah boleh dikontak wali kelasnya, dihubungi supaya disetorkan ke wali kelas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.